Dia di depan dong ya. Samping kanan kirinya itu yang sebelah kirinya muslim. Yang kirinya muslim. Oke. Macan putih. Macan putih. Siap. Terus yang sebelahnya ular. Ular. Jadi dua ya. Yang satunya orang berbentuk tanduk. Giginya ini di sebelah kirinya macan putih. Sebelah kanannya ular. Bisa disebutin namanya Mas Gege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita, semoga menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topar, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jaya yang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambrah-mambrah. Sahabat Pusaka Jaya yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya serta diberikan kesehatan dan diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Spesial sih enggak, udah sering langganan. Ya, cuman kalau adanya Mas Gege ke sini ya. Dulu waktu review dengan saya belum nikah. Sekarang sudah nikah. Udah berapa, mau setahun ya? Hampir setahun. Berarti udah lama nggak bikin YouTube sama saya, mau setahun ya? Iya. Mas Gege. Jangan kan YouTube sama jenengan ya, orang YouTube saya juga. Aduh, lagi. Nah, Mas Gege juga Libur. YouTube-nya apa Mas Gege? Jalan Lentera. Jalan Lentera. Dia ini khusus untuk uka-uka, untuk misteri, untuk apa ya? Menyibak misteri satu daerah ya Mas Gege ya. Karena Mas Gege memang diberikan satu kelebihan, yaitu indigo dari kecil, kelebihan tersendiri. Nah, kalau adanya Mas Gege pastinya kita tidak akan membahas tentang tentang pamor, tentang yang lainnya. Cuman kita fokuskan kepada sisi esoterik atau sisi spiritual atau energinya saja. Ya, karena banyak sekali yang, Mas itu kapan babar tentang esoterik lagi, kan seperti itu. Nah, ini mumpung ada Mas Gege, kita bahas tentang sisi esoterik. Nah, gimana kabarnya Mas Gege? Alhamdulillah sehat-sehat selalu sih. Cuma ya sedikit gitulah sedikit mumet bujang, orang bujang sih ejen. Rencananya Mas Gege setelah podcast dari saya sekarang, nanti rencananya mau ikut sama saya. Kita tur ke Cirebon, Kuningan, Tasik, mudah-mudahan dapat pusaka ya Mas Gege ya. Kita hunting ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya mempunyai bilah pusaka. Mas Gege ini jarang di Selawi sekarang, kadang di Jakarta karena dia jadi bodyguard kayaknya. Alhamdulillah. Jangan lihat kecilnya cabai rawit ya. Ya ngawal ABK ya Mas Gege ya. Iya, ngawal ABK, ketemunya preman-preman ya. Tapi ya alhamdulillah paringi selamat ya Mas Gege. Nggak ada ya, namanya manusia kan yang mintanya selamat ya. Selamat. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya ambil bilah pusakanya ini adalah ikutnya dapur keris Carubuk. Sahabat Pusaka Jawa, Carubuk Luk 7 ya. Jadi tak buka dulu ya Mas Gege ya. Siap. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang membedakan intinya gini aja lah. Carubuk itu Luk 7, memakai jalen, lambe gajah, kemudian ada sekar kacang atau kembang kacang, kemudian dia ini memakai greneng. Kalau untuk sempana panjul itu tidak memakai greneng. Ya, cuma pakai roda. Nah, ini greneng. Cuman karena ini kalau kita dapat kelihatan dari jauh, kelihatan ini greneng. Nah, ini dapurnya dapur Carubuk, dan ini kalau kita ukur berapa ini sejengkal. Ini ikutnya patrem apa jimatan. Kalau jimatan biasanya itu di bawah 15 cm. Kalau ini kan sekitar berapa? Coba kita ukur dulu bilahnya. Ini 23 cm ikutnya patrem. Ya, patrem juga bisa diikutkan sebagai untuk keris jimat buat tayuhan, artinya buat pegangan Mas Gege. Isian lah. Iya, bisa ini juga tidak terlalu panjang, 23 cm. Cuman karena ini warongkonya masih warongko ori,
Ya, ini pokoknya saya dapat warangkanya seperti ini. Ya, warangkanya seperti ini. Kemudian untuk pendoknya ini pendok blewah, lamen lawasan ya. Untuk mendaknya kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini ikutnya handle Nunggak Semi, jejeran Nunggak Semi Surakarta ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, buka lagi bilanya. Wis ditokna janjina maning. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau saya lihat ini mempunyai satu keistimewaan di kembang kacang. Saya kemarin bahas tentang kembang kacang bungkem. Kembang kacang bungkem ini gini, Mas Gege. Kembang kacang bungkem itu di sini nempel bilah. Ini kan nempel ya, Mas? Kita kedekatkan. Nah, kembang kacang bungkem empu itu menciptakan itu buat bungkem, Mas Gege. Jadi ada doa khusus untuk bungkem, nggo bungkem wong. Iya, kayak bahasanya kijing bungkem. Nah, seperti nah ini kalau dikeris yang untuk membungkam orang agar orang akan cangkem, biasanya dipakai untuk orang-orang seperti kayak debt collector, jaksa yang suka debat, pengacara, biar ketika berdebat orangnya kalah ataupun iya angel jawab, ataupun mantuk-mantuk bawis. Sebenarnya bukan pengacara, orang yang membutuhkan lah. Ketika dia punya masalah, kita hadapi, kita bawa, diharapkan orang itu langsung kep, orang akan cangkem. Nah, ini bungkem. Nah, ini bungkem. Nah, sekarang kita biar Mas Gege yang untuk nester, ya kita tester, kita tes ini ikutnya isinya apa, karena apa ya sahabat Pusaka Jawa, ini istimewa, ini pamornya Mas Gege, pamornya sampai ke gonjo. Ini pamornya, ini pamor adek sabu tapi sampai ke gonjo. Ini gonjonya berarti gonjo iras sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya gonjo iras. Untuk gonjo-gonjo iras seperti ini biasanya ada pada dapur keris-keris sepuh. Dan ini kalau kita lihat dari pasikutannya, ini ikutnya garap-garap daerah Pajajaran ini, Mas Gege. Nah, sekarang kita ke Mas Gege aja. Mas Gege nanti coba deteksi, saya akan ngobrol. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nanti ditanyain, kalau bisa ditanyain ada energika atau khodam. Ya biasa kan ada bentuk energi saja, ada yang bentuknya khodam, yaitu makhluk yang lain, tetangga sebelah bahasa saya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, leluhur kita ketika membuat satu pusaka itu penuh dengan doa, seperti itu, penuh dengan doa. Jadi tidak apa ya, tidak asal sembarang seperti membuat pisau, cangkul ataupun yang lainnya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi pastinya walaupun umurnya ratusan tahun pasti masih akan menyisakan itu, entah energi, entah itu isinya masih ada. Kadang isi juga masuk keluar, karena kadang ada yang tidak diopeni. Nek orang diopeni kadang maju, tapi kalau sering diopeni artinya dirawat secara bagus ya. Secara untuk esoterik kan ada perawatan khusus seperti itu. Ya insya Allah tetap menetap. Kadang ada yang keluar pergi, ada yang kosong, ada yang cuma energi saja. Nah, kedua, ada pusaka yang memang murni ada dari doa, walaupun itu kosong, ya, karena doa yang sudah dikeataskan, sudah dipanjatkan, tidak mungkin kembali. Dengan lambang-lambang pamor seperti itu. Nah, umumnya di sini ada pamor, tadi pamor adek merambut, dan itu bahkan sampai ke gonjo, istimewa. Gonjonya pun sampai ke serang. Dan ini gonjonya adalah gonjo iras yang tadi sudah saya sebutkan. Gonjo iras biasanya ada pada keris-keris yang sepuh, ya, keris-keris sepuh dan sangat sepuh biasanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, kalau kita bicara tentang carubuk biasanya itu dipakai untuk para pemuka agama biasanya, untuk orang-orang yang apa ya, yang lebih banyak di paranormal seperti itu, di dunia spiritual. Biasanya banyak orang pegang carubuk. Tapi ya mungkin Mas, oh saya bukan paranormal, nggak masalah. Toh kita biasanya bahasanya orang sunnah wal jamaah itu ngalap berkah. Artinya begini, mudah-mudahan doa dari Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka itu bisa mengiringi kehidupan kita, bisa memberikan satu apa ya, efek atau manfaat seperti itu. Karena begini, umumnya sahabat Pusaka Jawa gini gampangnya lah. Kalau ini kan didohirkan, dibentukkan. Kalau doa umumnya wong tuan dongane maring anak kan cuman tidak ada bentuknya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wal akhirhi, sampai terakhir supaya kon dadi bocah bagus, rezekinya lancar, kan seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, permasalahannya kadang ada orang yang mendebat keris itu syirik.
Bukan masalah syirik. Kalau syirik itu ada di pemahaman dan ada di hati kita. Kalau kita membahas pusaka, terus kita tahu asal-usul pusaka itu, cara pembuatannya, prosesnya, pasti tidak akan bicara syirik. Di sini ada satu skill tempat yang bagus, yang tingkat tinggi, yang dulu itu bangsa-bangsa selain Nusantara itu tidak bisa. Karena melibatkan 3 unsur, yaitu besi, baja, dan pamor. Biji pamor ya. Biji pamor itu dari langit. Makanya pusaka itu, keris itu adalah perpaduan antara langit dan bumi. Besi kan dari bumi, dari tanah diambil. Nah, meteor dari atas digabungkan. Itu hebatnya leluhur kita. Seperti itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu barang itu pasti ada manfaatnya. Meteor pun mempunyai energi, tidak usah diisi ada energi. Besi pun kadang mempunyai energi. Ketika orang yang sixth sense-nya tajam, indera keenamnya tajam, dipegang bisa kerasa, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kalau dipegang kayak embut-embut, kayak ada udara yang keluar, kayak bernafas, ada seperti itu. Cuman memang tidak semua orang bisa merasakan seperti itu. Ya, ada yang dipegang kok besinya panas, dipegang orang lain enggak. Batu pun sama. Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini nanti nunggu Mas Gegeh kelar. Kalau sudah kelar nanti biar Mas Gegeh ngasih kode. Ya, saya ngobrol daripada nanti videonya kosong. Saya cuma menjelaskan bahwasanya keris patrem itu biasanya ada yang mengatakan keris perempuan. Tapi karena perempuan kan pakainya pendek-pendek. Tapi juga keris patrem lebih banyak kepada sisi esoterinya saja. Dibikin untuk tayuhan seperti jimatan. Seperti itu. Nah, ini saya ambilkan mumpung Mas Gegeh main. Terus tak ajak sekalian lah. Yuk jalan-jalan dulu. Nanti poyan bojone bae. Orang balik rong dina buat apa ya. Kita orang kan lagi anak soleha lagi belum pulang dari Lampung, sahabat Pusaka Jawa, si Fatimah. Jadi saya sendiri di sini. Anak saya yang 2 di pondok. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, semoga saja Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan pada saya sehingga bisa sharing dengan sahabat Pusaka. Saya hanya berbagi sedikit ilmu, memberanikan diri, bukan merasa pintar. Saya bondo nekat baiklah bonek untuk membuat YouTube, untuk berbagi. Nah, ini Mas Gegeh kan mempunyai kelebihan. Di samping dia punya pekerjaan yang umum, ya pekerjaan sih apa saja Mas Gegeh. Cuman satu sisinya juga suka nyembuhin orang, entah itu orang kesurupan, non medis intinya seperti itu. Ya, jadi diberikan satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sudah Mas Gegeh. Oke, sekarang gini Mas Gegeh, kita bahas tentang Luk 7. Saya mumpung bahas tadi kan masalah bungkem. Luk 7 itu adalah perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti disinkronkan ya Mas Gegeh ya. Perlambang kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 ini mempunyai wibawa yang besar dalam omongannya. Omongannya ditaati, terus bicaranya itu mempengaruhi lawan bicara, bentakannya pun membuat orang gila ya, membuat orang takut. Nah, silakan Mas Gegeh dibahas. Jadi masuknya itu kan ke kewibawaan lah kalau segi auranya. Iya, salah dong, saya jangan ngomong dulu ya, nanti dikira saya nyeting Mas Gegeh. Coba Mas Gegeh. Cocoknya kan, pantasnya kan ke kewibawaan. Siap. Gitu, karena berhubung energinya dulu ya, bicara energinya dulu kan, energi ini kan merah. Kalau di keris ini. Ini merah ya? Ini merah. Betul, merah memang buat kewibawaan. Memang saya tahu sahabat Pusaka Jawa, merah buat kewibawaan. Kalau kuning itu energinya orang biasa. Seperti nagasari, kayu nagasari itu energinya merah, Mas. Merah. Betul. Saya cuma membetulkan saja karena saya juga punya sedikit pengalaman. Coba lagi Mas Gegeh. Tadi sama mana kewibawaan. Terus aura merah, apalagi ada isinya? Ada. Oke, silakan. 3 apa saja Mas Gegeh sebutkan? 3. Jadi dalam satu bilat bisa saja ratusan ya Mas Gegeh. Tapi sebetulnya banyak, cuman yang banyak. Utama yang dominan 3. Oke, silakan Mas Gegeh. Kalau yang pasukan terbanyak kan nggak mungkin sebutin. Siap. Butuh jam-jaman. Oke. Jadi ini cuma panglima-panglimanya saja. Oke. Yang memimpin itu jin gede, tinggi, punya tanduk ya 1 di kepala. Taring besar. Tapi emang sifatnya netral. Oke. Tidak jahat. Tidak jahat. Bisa disebut non agama lah, nggak punya agama. Oke, ateis. Ateis. Ya sama, bangsa tetangga sebelah juga sama, ada yang punya agama Islam, bangsa Jin ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu sama. Tapi netral. Dia netral. Artinya walaupun dia tidak punya agama, tapi dia punya prinsip kebaikan. Iya, kebaikan. Oke, siap. Terus ya yang uniknya itu berarti kan dia di depan dong ya.
Samping kanan kirinya itu yang sebelah kirinya muslim. Yang kirinya muslim. Oke. Macan putih. Macan putih. Siap. Terus yang sebelahnya ular. Ular. Jadi dua ya. Yang satunya orang berbentuk tanduk. Tanduk. Giginya ini di sebelah kirinya macan putih. Sebelah kanannya ular. Bisa disebutin namanya Mas Gege? Kalau yang di pemimpin enggak. Yang macan siapa namanya? Yang macan sama. Nggak mau? Nggak mau semua. Yang ular juga nggak mau? Nggak mau. Oke. Nah, tadi ditanyakan asalnya dari mana Mas Gege? Asal dari Banten. Oke. Berarti nggak salah dengan saya. Saya tadi sudah mengestimasi ini sekitar garap dilihat dari garap itu Pajajaranan. Pajajarannya Banten situ ya? Iya, Bogor sih ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, terus apa lagi Mas Gege yang dapat digali dari pusaka ini? Cuman ya setiap seperti itu ya, ada min, ada plus, ada positif, ada negatif. Kita banyak yang menggunakan keris ini untuk ya seperti itulah, debt collector, untuk adu argumentasi. Iya. Itu kan. Ini untuk kewibawaan. Untuk wanita. Ini juga bisa. Oh ish, buat duda nih saya. Saya buat saya. Terus? Ya, cuman minnya itu si pemilik bisa terbawa oleh yang sosok seperti itu. Maksudnya. Oh kalau tidak kuat, maaf nih. Yang untuk wanita yang ular, apa yang macan? Yang ular. Berarti kalau umpamanya nih maaf nih, kita mau pakai untuk urusan wanita, ya berarti nanti yang dominan bantu yang ular. Tapi yang dimaksud takut nggak kuat, bukan akhirnya mempermainkan wanita. Jadi kalau umumnya pengen cari jodoh nih, ya sudah dapat ya sudah, jangan siji loro telu papat lima dipacari kabeh akhirnya jadi donjuan atau playboy. Itu yang kurang bagus ya. Makanya kita perlu dibekali satu ilmu pengetahuan tentang agama. Seperti itu. Yang dikhawatirkan kita disetir ya, keenakan mempermainkan wanita. Ini bisa buat wanita. Bisa. Terus kedua apa lagi Mas Gege? Kalau kita untuk yang macan putih ini emang cocok banget untuk kewibawaan. Jadi sebelum ngomong pun orang udah gentar. Siap. Nah, sekali kita mengucap yang di depan maju bisa, tapi yang lebih dominannya lagi ya macannya. Macan. Nah, balik lagi. Orang ini kalau imannya minim, rata-rata di bawah rata-rata, itu si pemimpin bisa minta seenaknya. Seenaknya contohnya apa Mas Gege? Ya pahit-pahitnya lah, minta tumbal atau apa. Oh, yang pemimpinnya. Tapi kalau umpamanya kita setel biar tidak ya enggak. Jadi ini juga bisa buat protek. Bisa. Untuk perlindungan dari hal-hal negatif. Bisa. Apa saja Mas Gege? Untuk nangkal, santet bisa. Untuk apa namanya sih? Supaya enggak kena musibah juga bisa. Siap. Ya artinya untuk hal-hal negatif lah ya. Buat jaga diri. Gitu. Oke. Cuman ya balik lagi ya, di sini posisi ada jin netral. Nah, netral itu mau dibawa kemana? Orang itu bisa musyrik. Kan musyrik kan datang dari orangnya sendiri. Iya, paham. Mintanya gitu loh. Cara mintanya. Terus yang bagus bagaimana Mas Gege? Yang bagus ya. Artinya kita pegang ini tapi biar tidak musyrik, kita kan biar berbagi ya. Artinya gini Mas Gege, kita memberikan satu edukasi tentang warisan budaya leluhur berupa pusaka, tapi kan punya plusnya kan ada isi yang tidak seperti senjata yang lain. Nah, kita mensikapi dengan adanya tetangga sebelah yang ada di dalam bilah pusaka ini atau khodam bahasanya ya, itu kita mensikapinya bagaimana? Cara merawatnya biar tidak terbawa mereka. Tapi fungsinya juga tetap dapat. Jalan. Ya, nah itu bagaimana sih Mas? Orangnya dulu, tinggikan iman dulu. Pertama kan ya imannya dulu, keyakinan. Tetap kita mah yakin sama Allah, cuma ya kita harus percayalah adanya seperti ini. Terus kalau bisa usahakan ya orangnya jangan orang normal yang megang gitu, jangan orang yang ibarat kata belum bisa melihat gitu. Kalau dia belum bisa melihat, malah bisa dibawa oleh pemimpinnya, otomatis akhirnya jatuhnya musyrik. Kan gini Mas Gege, banyak orang yang tidak bisa siksen, ya kan? Pasti kan tidak bisa melihat kecuali kayak Mas Gege seperti itu. Nah, pasti kan juga pengen memiliki pusaka ini. Masa nggak boleh sih? Karena Mas Gege harus bisa melihat. Nah, caranya walaupun tidak bisa melihat, tapi biar bisa merasakan fungsinya, itu bagaimana? Coba di apa ya, dalam sunyian, lampu mati, dipegang lah. Coba dipegang, coba merem konsentrasi, niat, minta sama Allah, dibukakan mata batin. Nggak usah, dibukakan mata saya. Supaya bertemu dengan yang ini, jangan batin. Yang tiga. Iya, yang tiga. Kalau buka batin susah. Ada riadoe tirakate. Iya. Gitu. Ya Allah, saya ingin melihat apa isi dalam keris ini karena Allah. Kita niatkan seperti itu.
dalam kesunyian, tenang, tanpa ada pikiran apa namanya kacau, mikiri tangga, mikiri duit, mikiri apa, pokoknya posisi tenang, ya kan. Nah, saya mumet ya. Posisi tenang pasti bisa, semua orang pasti bisa. Semua orang sebetulnya bisa. Nanti kalau bejo ketemu ya, pasti nongol ketemu. Ya. Oke. Nah, ini tidak ada perawatan khusus ya Mas Gege ya. Oke, yang penting kalau di saya kan diminyakin agar tidak korosi. Kasih minyak singer dicampur dengan minyak wewangian. Seperti itu. Nah, apa sih yang pertama tadi itu? Apa tuh? Pas konsen ketemunya yang mana nih, yang 3 ini nih? Jangan lari gitu ya, yang penting ya. Enggak, bukan masalah lari. Jadi iya. Syukur ketemu macan, syukur ketemu ular. Ular lah, kalau ketemunya yang pemimpin itu yang bingung. Kenapa tuh bingungnya? Kan otomatis kok harap apa dong? Iya. Mau minta untuk apa? Oke. Sedangkan dia kan netral posisi. Ateis. Ateis, netral. Nah, orang ini pas ketemu mungkin ya emang orang belum pengalaman seperti itu, sekali ketemu kan dia lupa. Senang iya, lupa. Harusnya kan tanya. Iya. Ini konsekuensinya gimana saya dengan Anda gitu. Iya. Saya siap. gitu kan. Paham. Saya harus kasih makan. Iya. Kadang lupa menanyakan hal seperti itu, padahal itu penting. Iya. Nah, kalau kita pas bejo ketemu macan, ya pasti baik karena Islam. Iya, Islam. Gitu. Yang ular Islam apa bukan? Bukan. Nggak ditanyain agamanya? Sama seperti itu. Oh, ateis. Cuma dibandingkan dengan pemimpin, saya lebih milih ular. Karena tidak akan menjerumuskan ke yang menyesatkan lah. Kalau yang pemimpinnya masih bisa? Masih bisa menyesatkan. Jadi kembali pada diri kita masing-masing sahabat Pusaka. Kalau pengen ketemu ya, kalau umumnya ketemu yang ada tanduknya taring, ya umumnya dia nanya kamu keperluannya apa, ya kamu tinggal bilang saja saya pegang pusaka ini, umumnya gitu ya. Pengen kenal. Kedua, kalau bisa jenengan dampingi saya saja tanpa syarat apapun. Karena maaf ya, tanpa syarat apapun tetap ngikut. Karena pusakanya di sini. Ya di bawah-bawah pun umay neng kene. Wong umay tak gawa ya wong itu gawa. Seperti rumahnya di bawah ya itu, dan fungsinya pun jalan. Tapi kalau ketemu terus kita ngadakan perjanjian itu yang repot. Nah, itu. Ya Mas Gege ya. Jadi orang punya pusaka itu kita juga harus cerdas. Jangan sampai kita ke bawah sama si khodam itu. Umumnya nggak sengaja tapi masuk ke dalam mimpi. Masuk saya isi pusaka ini minta-minta nggak usah diurusin. Toh di bawah pun efeknya ada. Tetap. Cuman tadi ketika membawa ini efek selain punya kewibawaan pasti ketika ketemu wadon kitanya sing wis duwe bojo nggak pengen bojo maning aja macam-macam ada perempuan yang ngeledeki maning kira-kira lenje ya sudah kita abaikan saja karena kita lihat rumah tangga anak-anak. Kecuali yang mau punya istri lagi atau duda ya Mas atau bujang. Terus satu lagi nih. Apa tuh Mas? Ketika memegang ini itu minusnya sifat kita berubah. Itu kesetel makanya tadi Mas Gege bilang imannya dikuat. Kadang saya punya pusaka bener dimaharin sama adalah sering saya bawa di tas. Pusaka itu Mas Gege dalamnya resi. Ya, itu dipinjemkan setahun sama temen. Wadonan tok Mas Gege. Diminta balik, iya ini orang itu bukan cuma pacaran tok sampai dibawa ke hotel. Akhirnya kan rusak. Nah itu yang dimaksud Mas Gege itu khawatirnya nanti akhirnya jadi kegawa si khodam itu. Nah kita manfaatkan yang baik, sales nih, biar orang seneng, perempuan jalan biar seneng, tapi tidak untuk morotin. Nah yang punya saya itu dibayarin Mas Gege. Malah dipinjemin begitu akhirnya tak tarik kok. Iya karena dimanfaatkan seneng setahun, waduh ini biro boy ndak sih mumet toh. Seneng nemen. Nah, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Gege ketika kita pegang pusaka, yang paling pertama kuatkan iman. Iman dulu. Biar kita tidak kesetting. Umumnya setelah pegang keris ini kok saya banyak perempuan yang suka, orang banyak yang segen. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan orang bisa jadi. Nah, itu jangan sampai gara-gara keris kie. Itu yang namanya syirik. Syirik itu di situ. Kita saya jualan jam tangan di lantai bawah. Ini kan lantai 2 sahabat pusaka saya di ruko. Tinggalnya di ruko. Saya ikhtiarnya jualan, hasilnya terserah. Saya merencanakan tindakan, tidak merencanakan hasil. Artinya saya buka toko tiap hari, sedina ki oli 500.000, 1,5 juta, 2 juta, 10 juta ya karepek Gusti Allah. Seperti itu, yang penting kita usaha. Kita bawa pusaka ini, ya walaupun kita tahu fungsinya, ya
Sudah kita bawa saja, kita ikhtiar, ternyata ada hasilnya, ya sudah kita kembalikan, alhamdulillah Allah mengijabahi. Kan gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak syirik. Tapi kalau kita kembalikan kepada gara-gara rezeki ya, itu yang salah. Salah. Ya. Besar. Itu sahabat Pusaka Jawa tak luruskan seperti itu, karena leluhur kita, saya percaya leluhur kita itu ketika mengisi ini juga mereka orang-orang yang tauhidnya tinggi. Seperti itu. Tukang tirakat, siksanya lebih. Ada lagi Mas Gege pesan-pesan buat sahabat Pusaka Jawa? Pesan-pesannya ya pertama tadi itu ya iman, kedua misal emang suka dari segi ininya apa fisik ya, kalau ya dipelihara nggak tahu ya Mas Gege memang nggak tahu keris, memang benar nggak tahu keris sama sekali, saya nggak tahu keris ini apa. Yang penting kuncinya satu, tetap kalau ingin menghindari jangan percaya ini ada isinya atau apa gitu. Jadi abaikan bawa pusakanya sudah tahu, tapi diabaikan itu nomor sekian. Tetap dibawa ikhtiar, dibawa. Ternyata ada perbedaan di kehidupan Anda ketika bawa keris ini, ya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada isinya. Artinya untuk menjaga ketauhidan kita. Gitu sahabat Pusaka Jawa. Ya. Kadang ada sih orang yang suka, ya saya pernah sebelumnya ketemu sama suka keris kayak gitu. Terus? Tapi orangnya tuh kayak, aduh, Mas aku gara-gara kayak gini nih. Gimana ya Mas? Sedangkan saya nggak bisa gitu, nggak bisa menanganinya. Saya punya ini, anak saya jadi sakit ini. Ya satu mungkin dia imannya kurang, ya pas-pasan ya gitulah. Dan saya cuma ngasih saran, coba belajar mengabaikan, terus ubah mindset positif. Misal keris glotak jatuh atau apa, anggap aja itu angin. Jadi kalau orang saya sering Mas Gege. Gitu ya. Ini di kamar ini, saya kan tidur di sini nih, ya. Ini depan kamar tidur saya, tidur. Klotak, curut, klotak. Sekarang di lemari banyak nih. Ini kan lemari nih keris, klotak. Tanggal apa cecek. Ponakan saya Mas Gege kan sini ya, terus ngegosok ya. Siang hari klotak. Saya bilang curut. Mana ada tikus di ruko ini, nggak ada kata saya. Kata. Kalau masuk ke atas udah beda dia katanya. Kayaknya ada yang ngawasin gitu. Ya sekarang barang saya ratusan ya. Ya Mas Gege. Kehitung lah. Orang kehitung retaknya. Yang punya pun nggak tahu berapa ratusnya. Jujur, saya memang nggak ngitung. Bener saya nggak ngitung. Kesel, please. Kalau minyakin aja keringetan. Mending mindset gitu. Mindset positif saja diabaikan. Dia lelah sendiri. Wong ngledek nek di jornatoknya wis. Akhirnya kan udah kan. Ya. Oke, sudah nggak ada lagi. Sudah. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini sekedar cuplikan atau ulasan sedikit ya, agar supaya kita bisa menambah wawasan tentang pusaka. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka yang belum baru nonton channel YouTube saya, silakan subscribe, pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada saya minta maaf karena keterbatasan. Karena mencari barang itu harus butuh materi Mas Gege. Ini Mas Gege tukang narik barang. Sahabat Pusaka Jawa, nanti mungkin di season berikutnya saya cerita tentang penarikan barang. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.